menunjukkan menggunakan AI untuk membuat proposal di bidang sosial humaniora. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya file proposal atau laporan penelitian yang mau dibuatkan proposal penelitian atau pengabdiannya di bidang sosial humaniora. Ada yang punya bisa kita pakai sebagai contoh nanti. Sudah tadi minta di Pak Idris sudah ada. Oh sudah ada. Baik Prof. Sudah ada di laptopnya Prof. Sudirman sehingga baik Prof. Waktu diberikan kepada Prof untuk memulai demonya. Silakan Prof. Baik, terima kasih moderator. Jadi hari ini adalah merupakan demo, ya. Jadi jadi kita nanti bisa sama-sama menjalankan sesuai dengan apa nanti yang ada di layar, ya. Jadi hari ini kalau kemarin saya menggunakan contoh dari hasil penelitian saya yang saya mau kembangkan. Hari ini salah satu peserta yang tadi saya sudah ngomong Pak Idris, dia sudah kirim file ke saya tentang bidang sosial. Baik, saya coba masuk dulu, share di tidak muncul di layar. Nah, ini penelitian Pak Idris sudah datang kan? Jadi judulnya Perempuan dalam Lingkaran Budaya, suatu fenomenologi dalam rumah tangga Boti, Halek, Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini proposal, ya. Saya tidak tahu apakah ini sudah diterima atau ditolak kemarin. Ya. Kita lihat dulu, periksa dulu. Setelah beraharnya ada, peta jalan ada, roadmap metode, data, analis data. Ini lengkap, ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, pertama kali reviewer memeriksa itu pertama lihat judul. Terus yang kedua lihat daftar pustaka. Nah, sekarang judulnya mungkin menarik. Sekarang kita lihat pustakanya. Pustakanya itu kelihatan ini buku. Buku. Nah, jadi kalau buku, minta maaf langsung dibawa di atas meja, di bawah meja. Dari periksa. Jadi Pak Idris menunggunya sudah tidak punya harapan untuk diperiksa karena itu ini semua buku Pak. Ya. Jadi sekali lagi jangan menggunakan buku. Ya. Ini semua bahan ajar. Ya. Ya. Jadi kalau saya periksa memang tidak lolos. Ya, tidak lolos. Nah, kebanyakan sosial kenapa tidak lolos ya? Kebanyakan banyak buku. Saya sering memeriksa di Undana karena kita periksa itu bukan berdasarkan substantifnya, tapi kelayakannya sebelum dikirim. Saya periksa, memang seringkali sosial mengeluh, kok kami tidak pernah lolos.
Ya karena itu mereka banyak menggunakan referensi dari buku teks. Ya. Nah sekarang ini kita coba apakah ini kita atau kita lanjutkan. Nah sekarang Bapak Ibu silakan buka Gemini. Ya, yang sudah punya Gemini silakan buka Gemini seperti ini. Ya. Ya. Ini Gemini kita new chat. Ya. Jadi kita coba dulu yang di online juga bisa mengikuti. Sudah bisa kelihatan yang online? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Mari kita sama-sama membuka. Jadi pertama kali kita mencoba mencari judul. Judul sesuai dengan keinginan di dikti. Ya. Dikti itu menyarankan kita ikut di SDGs atau di RIRN ya. Sesuai dengan roadmap. Roadmap di kementerian. Nah sekarang kita mencoba membuat judul seperti ini. Tolong buatkan judul. Kemarin ada saya buat seperti ini. Ya, jadi kita buat tolong buatkan beberapa judul pengembangan yang lebih inovatif dari penelitian sebelumnya. Kita tambahkan kita rencana penelitian dasar. Jadi coba diikuti ini. Tolong buatkan beberapa judul pengembangan yang lebih inovatif dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan SDGs atau RIRN sesuai dalam file ini. Penelitian, penelitian rencana akan diusulkan dalam penelitian dasar dari Dikti tahun 2026. Ya. Baik online bisa diikuti itu. Nah, setelah itu kan kita mau mencari, mau mengembangkan penelitian sebelumnya. Berarti kita harus masukkan file. Ya. File yang tadi yang dari filenya Pak Idris, saya upload. Jadinya ada plus, ketik plus, ada upload file. Ya, situ ada upload file, tadi saya simpan di file 2025. Nah, kita masukkan filenya Pak Idrisnya. Ya. Nah, sudah warna merah.
Tinggal kita masukkan di sini, ya, klik tanda panah di sebelah sini. Akan muncul beberapa judul yang bisa kita kembangkan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada muncul. Nah, ini ada beberapa. Ya, judul pertama, modal sosial dan kebutuhan ekonomi perempuan Boti Halaik, strategi adaptasi budaya menuju kesejahteraan. Ini SDGs 5 dan 8. Ya, inovasinya modal sosial dan inovasi ekonomi, keterkaitan RRN itu di sosial humaniora. Ya, itu judul pertama. Ya. Kemudian ada judul yang fokus ke SDGs 16, transformasi kearifan lokal Boti Halaik, harmonisasi nilai budaya dalam tata kelola sosial dan keadilan peran gender rumah tangga. Ada 2. Kemudian ada fokus pada SDGs 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, judulnya adalah sinergi kebijakan pembangunan pemerintah dan lingkaran budaya Boti Halaik, modal desain program afirmatif untuk penguatan peran perempuan. Ya, jadi banyak ya. Tinggal kita tertarik di mana, ya. Jadi ada ditawarkan 4 judul. Nah, tentu ini judulnya sesuai dengan SDGs dan RRN. Ya, karena nanti reviewer akan mencari ini judul ada keterkaitan tidak dengan SDGs dengan RIN. Ya. Di sini yang pertama kesetaraan gender. Modal sosial kebutuhan ekonomi perempuan Boti Halaik. Strategi adaptif budaya menuju kesejahteraan rumah tangga berkelanjutan. Karena judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, kira-kira kita Pak Idris tertarik di nomor 1. Nomor 1. Kita coba nomor 1. Ya. Nanti nomor 2 sendiri Pak Idris yang coba nanti. Yang SDG 19. Ya. Nah, sekarang kita coba judul yang nomor 1, modal sosial dan kebutuhan. Kita coba klik. Ya. Ctrl C. Ibu sudah? Sudah dapat? Ya, silakan cari judul yang menarik sesuai yang diberikan. Di online juga silakan. Jadi silakan klik judul yang diinginkan, kembali new chat. Ya. New chat baru enter. Ya, jadi ini judulnya modal sosial dan kebutuhan ekonomi perempuan Boti Halaik. Ya, sekarang kita minta bantuan lagi. Tolong buatkan proposal. Ya, tolong buatkan proposal berjudul modal. Nah, saya klik dulu. Ya, tolong buatkan proposal berjudul modal sosial dan kebutuhan ekonomi perempuan Boti Halaik. Titik 2, strategi adaptasi budaya menuju kesejahteraan modal rumah tangga berkelanjutan. Nah, sekarang sudah ada judul. Sekarang kita harus melihat template-nya. Ya, saya mencoba mengikuti template tahun 2024.
Oh, tidak, ini kan sudah dalam template ya, yang ini. Sudah dalam template. Saya dulu. Di sini sudah dalam template, jadi tinggal kita copy. Ya. Yang pertama kita buat ringkasan. Ya. Ini ringkasannya penelitian tidak lebih dari 300 kata, berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Kita copy nih. Copy, baru kita masukkan lagi. Nah, ini semua nanti kita ini ringkasan, kata kunci, pendahuluan. Ya. Kita coba masukkan. Nah, di sini kita sudah buat judul, tolong buatkan proposal berjudul modal sosial dan seterusnya. Kemudian ini koma, ya, koma yang terdiri dari titik dua. Nah, ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi. Ya. Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Kemudian koma. Ya. Koma, kemudian kita masuk lagi setelah ringkasan kata kunci. 5 kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma. Klik di itu baru masukkan di Gemini. 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Ya. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Ya. Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 100 kata yang terdiri dari latar belakang dalam perusahaan masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruan, peta jalan penelitian 5 tahun. Tinggal copy lagi, ya, copy saja yang di dalam template. Copy. Ya. Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari. Kita susun dulu. Ya. Yang di online silakan dikerjakan seperti ini. Peta jalan roadmap 5 tahun sitasi disusun ditulis berdasarkan penawaran, ya. Kemudian koma, ya. Di koma lagi latar belakang dan rumus masalah. Tinggal klik, ya. Latar belakang, penelitian dan perumusan masalah yang akan diteliti serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Kita copy. Ya. Sudah latar belakang. Setelah latar belakang, metode. Metode
tidak lebih dari 1000 kata. Ya. Metode atau cara untuk mencapai tujuan telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Kemudian pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram. Jadi pada bagian metode dilengkapi dengan diagram alir penelitian. Kemudian kita koma dan memuat serta anggota tim bertanggung jawab pada setiap tahap penelitian. Nah, terus koma, kita cari lagi setelah metode, jadwal penelitian. Ya. Jadwal penelitian. Ini kalau fundamental itu 1 tahun. Jadi kita tulis jadwal penelitian 1 tahun pelaksanaan penelitian. Kemudian metode penelitian harus sejalan RAB. Saya tidak tahu ini kalau di dasar berapa ya. Kita coba urai saja ya. Saya coba mencoba urai RAB. Misalnya bahan dan alat. Saya mencoba membuat, saya lupa kalau pembagiannya, bahan dan alat 50%, perjalanan 20%, apa lagi ya? Selain perjalanan, ya? Lain-lain 5% ya? Lain-lain 5%. Kalau honor tidak ada ya, kalau penelitian. Bahan dan alat, apa lagi ya? Perjalanan, ATK ya, bahan dan alat. Publikasi, Pak. Dia masuk di lain-lain, publikasi. Saya lupa ya. Kita coba saja, kan ada bahan habis pakai ya. Bahan habis pakai. Coba ya, 30%.
25. Ya, cobalah begini ya. Saya hanya nanti sesuaikan nanti. Ya. Ya, saya coba begitu dulu ya. Kemudian yang terakhir pustaka. Kemudian data pustaka. Jadi data pustaka yang bersumber dari jurnal nasional dan jurnal internasional 5 tahun terakhir. Langsung sebutkan. Ya. Jadi kita nanti citasinya sumbernya nanti diambil dari 5 tahun terakhir. Ya. Disitasi pada usulan penelitian cantumkan ya. Nah, ini kita cek ulang dulu ya apa sudah benar. Jadi tolong buatkan proposal berjudul modal sosial kebutuhan ekonomi perempuan putih yang terdiri dari ringkasan ya. Yang terdiri dari ringkasan penelitian yang tidak lebih dari 300 kata berisi urgensi, tujuan, metode dan luaran yang ditetapkan. Kemudian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Berikutnya pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari latar belakang dan pusat masalah yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruan, peta jalan roadmap, penelitian 5 tahun, disitasi, disusun dan ditulis berdasarkan sesuai dengan urutan pengutipan. Bisa kita tambahkan di sini menggunakan style Pankoper. Ya, karena di aturan di penulisan itu Pankoper, jangan menggunakan APA. Ya, APA itu nama dan tahun. Kemudian kalau Pankoper ini angka tapi kurung biasa. Kalau IEEE angka tetapi angka kurung kurawal. Jadi setelah itu sudah itu masuk metode. Kemudian diagram alir, ya, kemudian jadwal, RAB dan pustaka. Sudah komplit ya. Nah, setelah itu baru kita mulai searching. Di sini di Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada plus, ada tanda, ada tools. Di toolsnya ini ada banyak. Nah, kita menggunakan namanya deep reset. Jadi jangan langsung klik. Ini pilih deep reset. Jadi yang online silakan pilih deep reset. Ya, itulah yang membantu kita menelusuri dunia maya. Ya. Online sudah oke? Nah, sekarang
ini mudah-mudahan internetnya bagus, supaya cepat. Ini kita tunggu sekitar 5 menit. Kita sudah di preset baru kita submit. Nah, sekarang kita tinggal menunggu sebentar. Nah, ini rencana saya sudah susun. Proposal penelitian robotik. Nah, sekarang ini ada di bawah sini mulai penelitian. Nah, sekarang kita klik mulai penelitian. Ya, sekarang mereka berjalan, tunggu sekitar 5 menit. Ya, tinggal kita duduk-duduk, merokok, mengopi, nah, langsung keluar hasilnya. Nah, tinggal menunggu 5 menit ya. Apa Ibu sudah jalankan di situ? Ada? Jadi sekarang sudah menganalisis. Ada, Pak. Sudah, ya baik Bu. Mudahan ada hasilnya. Ya. Kemudian langkah awal direncanakan, sudah ada. Jadi tidak perlu ke apotek Pak. Mereka langsung ambil dari internet. Nah, dia sudah mulai mencari. Ya, sudah mulai mencari. Ini sudah ada beberapa. Jadi tidak perlu repot. Jadi lain kali Pak Idris jangan menggunakan buku. Pasti akan ditolak Pak. Ya, jangan gunakan buku. Nah. Wawasan dari literatur internasional. Nah, mereka cari Pak. Kesenjangan informasi komunikasi boti. Tidak perlu baca buku. Sudah langsung Gemini informasikan. Ya. Tindakan selanjutnya. Ya. Tinggal sedikit, sudah setengah. Ya. Kalau banyak bahannya cepat ya. Dan internetnya bagus, tidak sampai 5 menit. Ya. Nah, ini risetnya sudah banyak dia dapat. Ya, ada konteks etnografi kunci, ada kebaruan. Ya, ada kebaruannya Pak Idris, jadi aman. Ya. Kemudian, ya tadi pembagiannya saya kurang bagus tadi ya. Tadi saya lupa ya lokasinya. Ya. Lagi, semoga sukses. Yang online sudah sampai atau masih berjalan? Yang luring sudah ada yang sampai? Ya, sedikit lagi. Tinggal 20%. Lagi 10%. Sama juga kalau membuat artikel pakai ini juga, ya. Membuat artikel, buat buku, ya. Wih, langsung dapat ya, langsung jadi. Ya. Nah, ini sudah. Ya. Langsung jadi. Bisa diverifikasi Pak Idris apa begini. Nah, ini ada sumbernya. Sumbernya saya klik.
Budaya Boti esensinya kekinian. Tinggal download saja, masukkan di pustaka. Ya. Ini ya. Urgensinya, tujuannya ada. Ya, metode. Nah, kata kunci. Kata kuncinya ada 5. Ya. Sekarang kita masuk pendahuluan. Nah, ini pendahuluannya ya. Ada pustakanya. Ada 2. Budaya Boti, esensinya, dan kemandirian suku Boti. Ini riset, bukan buku. Ya. Ya tinggal yang bersangkutan mau dirubah, mau ditambah silakan. Tinggal sesuaikan apa punya lengkapi. Ya. Nah ini lagi yang berikutnya ada lagi nih. Nah, ada 3. Banyak. Terlalu banyak kan. Dari jurnal internasional ada. Ini ada Climate Change in the Glass. Saya coba klik. Nah ini dia. Nah. Kalau menggunakan jurnal-jurnal internasional dalam kita punya pustaka, ya pasti nilainya tinggi. Nah sekarang rumusan masalahnya. Sudah ada rumusan masalahnya. Gimana? Pasko Pak? Pasko ini dia punya rumusan masalah? Pas, Pak. Pas ya? Ya. Pendekatan pemecah masalah ada, dijelaskan di sini. Jadi sesuai bidang ilmu sosial, ya. Ada juga ada dia punya ini MDPI punya sumber. Nah, nanti kita lihat apa novelty-nya. Nah, ini novelty-nya. Kebaruan. Ya. Ini kebaruan di bawah. Ada 3 kebaruan. Resistensi dan resiliensi. Ya. Pengusahaan model adaptasi ekonomi berbasis budaya. Nah, itulah dia punya salah satu model. Ada model. Ya. Kemudian sinkronisasi waktu dan ekonomi. Mengintegrasikan kalender 9 hari Boti dengan time dependent driver yang mempengaruhi adaptasi ekonomi. Kemudian pengayaan teori kewirausahaan adat global. Wah, ada banyak novelty. Ya, ada banyak, ada 3 novelty di sini. Satu saja sudah tinggi nilainya, apalagi 3, Bapak. Ya. Nah, kemudian peta jalan penelitian 5 tahun. Nah, ini ada di sini, ya. 5 tahun terakhir. Nah. Ya. Nah, ini mungkin bidang ilmu sosial tahu, saya tidak terlalu tahu tentang ini, ya. 5 tahun terakhir. Nah. Kemudian metode. Nah, ini metode. Nah, mungkin kalau ada cocok nanti bisa disesuaikan, ya. Metodenya seperti ini. Ya. Ada model social bonding, model social bridging, ya. Model social linking, nah, ada FGD, nah, analisis data, sintesis modal, nah, lengkap, ya. Lengkap dan komplit. Ya. Luaran, nah, luaran ada di sini, ya. Luaran yang kita mau. Nah, kemudian penanggung jawab tim, anggota diuraikan di sini. Ya.
tinggal kita sesuaikan apa seperti ini ya, tinggal tim peneliti bersangkutan yang bisa mengubah. Nah. Diagram ahli penelitian, biasanya diagram penelitian mereka tidak buat bentuk gambar, tapi kita bisa mengikuti kata-kata ada di sini. Ya. Nah, kemudian jadwal penelitian juga disusun, nah, lengkap. Ya, bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan ke-12. Ya. Jadi tidak perlu capek-capek, tinggal kita mengubah sedikit, 3 hari sudah bisa submit. Publish, submit. RAB. Nah ini tadi saya buat seperti ini. Ya. Nah, dia sudah bagi-bagi. Ya, honorarium, transkrip kontentif, logistik lapangan, ATK, kemudian bahan dasar penelitian, menggunakan Scopus. Nah, dia jurnal internasional Scopus Q1, Q2 luar biasa, 25 juta. Ya. Perjalanan, transportasi lokal, NTT, Kupang, TTU. Ya. Biaya harian langsung ada. Ada anggota tim, lain 5%. Ya. Kemudian data pustaka, ini lengkap data pustakanya. Nah, ini data pustaka jangan dulu bisa dicek ulang karena pengalaman saya kadang ini yang di sini diklik beda ya, tapi cek ulang. Tapi di sini sudah ada ditampilkan linknya. Kalau benar kita lihat ini apa sosial kapital. Coba kita klik. Benar ya, ya benar. Ya. Berarti saya punya Gemini bagus ini ya. Ya, saya punya Gemini bagus. Nah ini ada, nah, di sini tidak ada buku, semua penelitian artikel. Nah, ada 7, 8, 9, terlalu banyak ya, ada 13. Ya. Bagaimana? Oke? Mantap? Mantap Pak, keren. Mantap ya, berarti sudah bisa mengirim besok. Siap Prof. Keren. Bisa Pak. Bisa, ya. Ada 4 judul tadi. Pak Iris bisa coba lagi yang berikutnya, yang mana lebih bagus nanti. Nah, ada 4 judul. Jadi bisa Saya mengusung. kirim tadi di Pak Beri judulnya Pak. Ada dapat Bu? Sudah dapat? Hasilnya? Yang di online ada yang sudah sampai dapat penelitiannya? Sudah kirim tadi Pak. Sudah? Di Wah. ya. Nah, mantap itu. Nah, sekarang apa yang susah? Ya. Tidak ada lagi alasan tidak mengirim proposal. Jadi kalau di sini ada 200, ya harus 200 atau 250. Ya. Yang tidak ikut online, yang tidak ikut bintek bisa diberdayakan. Jadi memberdayakan dosa yang tidak berdaya. Jadi artinya begini, Ibu bikin 2, Pak Ibu jadi anggota 1, kasih naik anggota ketua yang teman yang tidak menulis. Kan begitu. Saya dulu begitu. Ya. Jadi beruntunglah Ibu yang bisa ikut BIMTEK ini karena ini pengalaman berharga. Di Dikti juga tidak memberikan begini, tapi saya mencoba mencari bagaimana kita punya teman-teman di NTT bisa bersaing di seluruh Indonesia. Ya. Kalau kemarin Pak Kalem sekitar berapa triliun, ya hari ini bisa 2026 nanti bisa bertambah. Ya. Terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya? Ada yang susah di sini? Ya, sama dengan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat, masukkan template, masukkan kalau sudah ada, harus ada dulu MOU, ada surat keterangan kerjasama dengan mitra. Masukkan mitra di situ. Akan terurai kalau dia itu. Seperti yang saya buat di Kosa Bangsa, hanya masukkan nama mitra dengan desa, langsung otomatis data muncul. Ya, data muncul. Nah, apalagi kalau sosial, Bapak Ibu yang
meneliti tentang stunting, itu mungkin peluangnya lebih bagus. Karena sekarang lagi isu di NTT itu stunting. Jadi kalau mau meneliti tentang sosial tentang stunting, silakan. Itu lebih peluang diterima tinggi. Karena kita di NTT tahun-tahun ini kita isunya stunting. Ya. Saya kira itu Pak, kalau sudah mengerti semua ya, saya bersyukur bisa membagi ilmu dan ini tidak susah, ya tidak susah. Hanya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal AI, tapi cara membuatnya itu yang mungkin belum dapat. Hari ini saya sudah memberikan seperti itu. Nah, ya. Mau menulis buku juga 5 menit, 10 menit selesai. Ya. Nanti kalau tadi ada yang meminta membuat PPT gambar, nanti saya bisa berikan Ya juga. Pak, tentang PPT. Terima kasih. Oh iya. Berarti Ibu, saya minta terima kasih punya antusias. Ya. Baik, Prof. Atau saya lanjut di gamma? Silakan, Prof. Ya. Ini kan sudah oke kan? Ya, sudah oke. Jadi tidak. Sebenarnya melebihi kapasitas, ya. Tapi namanya membagi ilmu, ya. Ya, bisa tanya. Izin Prof. Selamat siang Prof. Menjelang sore. Kalau tidak dapat jawaban, diulang. Halo, selamat siang Prof. Menjelang sore. Ya, Suara saya jelas Pak, ya? tadi pertanyaan tadi itu yang kita tanya di AI lalu dijawab lengkap semua. Ya, Apakah sudah di copy bisa dikirim ke kita gitu? bisa. Oh ya, Ya. tadi ya. Itu bisa tinggal di copy. Ya, tinggal di copy pasta, semua scroll baru mesti pindahkan. Oh, saya coba tunjukkan dulu. Ya. Ya, maksud saya yang Prof buat itu apakah bisa di copy supaya kirim ke kami gitu? Oh iya iya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ini sebelum informasikan tentang cara ya. Ini kita tinggal copy ya. Tinggal kita copy sampai ke bawah. Ya. Ya, sampai Prof, maksudnya promnya, Prof. Promnya, mau minta Oh, promnya. iya. Ya. Nanti saya kirim. Ini saya copy dulu, baru saya masukkan ke ini. Sorry saya ini dulu. Saya ini kalau kita copy jangan langsung copy pasta ya. Karena hurufnya berubah. Ada caranya ya. Nanti saya coba tunjukkan dulu. Supaya kita jangan repot-repot lagi mengedit. Selamat siang Prof. Izin. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Gerbrius Rindu Iriane dari Stikom Lindo Kupang. Nah, izin bertanya Prof. Waktu kita citasi itu dari AI itu kan biasanya ada referensi-referensi rujukan yang bayangan gitu, yang tidak sesuai. Contohnya misalnya kita harus mengecek kembali apakah kalimat atau paragraf yang disitasi itu apakah benar-benar memang diambil dari sitasi yang dimaksud gitu. Nah, kira-kira itu
adakah cara yang paling simpel untuk mengecek itu? Karena kadang-kadang ada ketidaksinkronan antara paragraf yang diambil dengan sitasi yang diambil gitu. Oh iya. Ada beberapa tools untuk mencari itu. Ya. Pertama bisa menggunakan Quillbot. Jadi kita download download jurnalnya, baru kita masukkan ke Quillbot. Quillbot itu akan kita bisa mereview. Bisa mereview kalau misalnya tidak sesuai, kita ambil jurnal, baru kita mulai mereview jurnal menggunakan Quillbot. Nah itu ada, ya langsung muncul hasil review kita. Kalau kita mau memasukkan beberapa jurnal yang tidak sesuai. Makanya saya bilang tadi, tadi kan masih 13, usahakan sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa lagi mencari beberapa, menambahkan. Yang pasti jangan melebihi jumlah kata yang diinginkan. Nah, caranya kita bisa mencari tadi di OpenAI. Nah, tadi saya jelaskan OpenAI itu mencari beberapa jurnal. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini setelah kita tadi copy, kita buka ini, kita jangan copy paste begini, langsung Ctrl P, ya. Karena kalau Ctrl P dia jelek, dia punya besar, ya. Jadi ada kita klik kanan, baru ini ada tanda panah. Ya, klik kanan, mouse baru masukkan ini ada tanda panah. Nah, dia seperti yang kita inginkan. Kalau tadi besar, ya. Nah, seperti itu. Izin Prof, minta maaf. Ya. Nah itu kalau kita menggunakan cara begitu biasanya background latar belakang itu sepertinya diikut sertakan. Kemudian teks pastenya itu biasanya di kalimat terakhir itu biasanya terdetek oleh AI detektor. Nah saran saya kalau bisa setelah kita copy dari AI itu kita pindahkan ke Notepad dulu. Nah, Notepad ini kan dia bahasanya teks, jadi untuk baca itu detektor itu agak kesulitan. Jadi kita copy ke Notepad dulu, kemudian kita edit kalimat di paragraf pertama, kalimat pertama dengan di akhir paragraf baru kita paste ke Word. Nah itu pasti rapi dia, bagus, Prof. Itu pengalaman saya. Ya, ya mungkin bisa ya seperti itu ya. Tapi yang pasti apa yang kita buat ini belum 100% kita ikuti kan. Ya, kita bisa edit lagi baru setelah itu ini kan ringkasan. Misalnya ringkasan ini 300 kata, apa benar 300 kata? Dia 211. 211 ya. 211 ya. Nah, ini nanti kita bisa masukkan ke Quillbot untuk bisa memperbaiki, memperprase kembali. Nah, saya punya Quillbot masih belum berbayar, jadi pakai kalau Quillbot, misalnya begini, Quillbot, saya coba ambil ini ya. Ya, terima kasih. Jadi Quillbot, pakai Quillbot ya, ya. Saya coba matikan dulu.
Ya, Quillbot. Pakai Quillbot. Ya. Ini yang gratis. Ya. Ini yang gratis. Jadi kita kerja sedikit, ya kita copy paste. Tadi saya sudah ini. Jadi ini AI juga ya, AI detektor. Ya. Cek AI konten ya, isi AI-nya. Nah, kita ini Quillbot bisa mengecek AI-nya. Kita coba. Jadi kita cek per paragraf per paragraf ya. %70% AI generation. Ya. Karena kita belum tinggi belum juga. Tinggi juga nih. di praprasa ya. Di sini ada Sudah tentang sudah selesai ya. kita coba praprasa ya, ini praprasa AI. Ini ada praprasa ya. Apakah ini bisa masuk atau tidak? Karena ini bukan berbayar. Apa dia bisa deteksi ya? Nah, dia langsung ke bahasa Inggris ya. Nah, ini sudah praprasa ya. Ya. Tadi lupa rubah ke bahasa Indonesia. Nah. Jadi dia langsung praprasa. Jadi pakai Quillbot untuk praprasa kalau merasa takut dengan AI. Tapi saya informasikan bahwa tidak semua reaper itu ada beberapa reaper mereka tidak mau pusing. Mereka langsung periksa secara substantif saja. Ya. Jadi tidak usah terlalu. Tapi kalau mau itu ya ada banyak waktu praprasa seperti ini ya. 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 Kemudian mungkin saya mencoba menampilkan PPT menggunakan gamma, ya. Kebetulan saya punya gamma ini saya sudah berbayar, jadi saya sudah beli langganan 1 tahun, ya. Ya. Saya punya langganan muncul ya.
Kalau gamma yang biasa itu hanya 10 ya. Atau saya pakai gamma yang biasa aja ya. Ya. Tidak bisa ya. Jaringan jelek. Atau saya pakai gamma biasa aja ya. Jadi di link itu tinggal klik gamma. Gamma ya, gamma. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik gamma, maka akan muncul seperti ini. Baru klik Creative New. Nah, di sini bisa mengimpor file, bisa menulis langsung, ya. Kalau kita impor file berarti file yang ada materi kita masukkan di sini, baru kita klik untuk membuat PPT. Kalau yang ini tinggal kita masukkan tema, ya. Misalnya temanya apa ya? Menulis artikel. Menulis artikel ilmiah. Ya. Ini kalau tidak berbayar ini hanya 10 slide, ya, hanya 10 slide. Ini internet. Jadi kita dulu buat outline-nya, generate from not. Ya, di sini hanya 10 card. Ya, tidak bisa lebih karena ini gratis. Ya.
tinggal kita generate. Di sini ada pilihan, bisa minimal, bisa concise, bisa detail, bisa ekstensif. Coba kita buat detail. Ya, baru generate. Nah, tinggal kita menunggu. Tinggal kita menunggu dapat 10. Nah, 10 slide. Ya. Jadi kita tinggal menunggu sampai 10 dapat PowerPoint. Tidak ada bahan. Ya. Nah, tidak ada bahan. Ya. Kalau yang menggunakan berbayar, tampilannya lebih bagus ya. Kalau ini standar. Ya, tadi saya mau pakai tapi tidak bisa terkonek. Tadi mau mengajar hari ini 5 menit. 5 menit ya, bisa langsung mengajar. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu yang tidak ada lagi istilah malas mengajar ya. Ya. Karena malas buat PowerPoint. Tinggal masukkan tema, subbab, tanpa ini juga sudah bisa keluar dia punya hasil. Ya. Nah setelah ini sisa sedikit, tinggal kita copy. Ini ada bintang 3 di sini, ada titik 3, tinggal kita klik, samping baru ekspor. Ekspor baru ekspor ke PowerPoint. Nah, dia langsung download. Bisa ke PDF, bisa ya. Nah kita download di sini ya. Ya. Langsung keluar ya, ini PowerPoint-nya. Menulis artikel nasional. Nah, sudah jadi. Termuncul ya. Nah ini dia. Nah sudah muncul kan? Nah. Ya sudah. Ya. Hasilnya ada 10 slide. Ya. Saya kira itu. Jadi kalau nanti Ibu mau lebih bagus ya ada berlangganan Gamma. Ya, anda mungkin 200.000 per tahun. Ya. Oh sampai 30 slide. Ya. Sudah bisa menggunakan Gamma? Nah, jadi mau mengajar tidak perlu stres-stres untuk membuat PowerPoint. Ya. Saya kira begitu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof materi tentang membuat proposal dengan AI, kemudian membuat PowerPoint dengan AI, ilmu baru bagi kami, saya pikir kita semua, bagaimana membuat PPT kemudian proposal. Sebenarnya masih banyak mungkin pertanyaan, hanya kita dibatasi waktu Prof. Jadi dari panitia kita sampai pukul 14 atau jam 2 sehingga waktu kita telah selesai.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK baik yang luring maupun daring. Semoga ilmu yang kita dapat pada mulai dari pagi hingga sore hari ini nanti bermanfaat. Di akhirnya nanti kita bisa submit proposal dan banyak pemenang dari LL Dikti 15. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber Prof. Sudirman yang telah membagi ilmu. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Prof. Sudirman. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Dan akhir kata, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Julius, dan narasumber kita Pak Sudirman, Pak Prof. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan untuk acara penutupan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Okto. Pak Okto, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen, Bapak Ibu dosen, kita telah sampai pada penghujung acara, di mana pada hari ini kita sudah melewati hari yang kedua dan ada serangkaian materi yang sudah disampaikan. Kiranya semua materi yang disampaikan itu dapat dipakai dan dicerna oleh Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan pembuatan proposal penelitian untuk tahun 2026. Izinkan saya menutup acara ini, dan kebetulan Bapak Kalem dan Pak Kabak tidak bisa hadir dan beliau menyampaikan permohonan maafnya untuk bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu dan memandatkan saya untuk menutup acara ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu beserta BIMTEK yang kami hormati, baik yang mengikuti secara luring maupun daring, rangkaian materi sudah disampaikan oleh narasumber kita mulai dari hari kemarin, dan kita juga telah mengikutinya dengan baik. Walaupun waktu terasa singkat, namun kami harapkan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun proposal penelitian di tahun 2026. Data LL Dikti di tahun 2025 terdapat 32 PTS yang mendapatkan dana penelitian dan pengabdian melalui BIMA. Sehingga masih 25 PTS yang belum mengajukan proposal penelitian dan pengabdian melalui aplikasi BIMA.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya di tahun 2026 Bapak Ibu dapat mengajukan proposal lebih banyak lagi dari tahun 2025 ini. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada narasumber Prof. Sudirman, Prof. Koce Nale, Prof. Kelvin, dan Pak Julius sebagai moderator ya. Dan kami juga berterima kasih kepada semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kupang yang telah bersedia menjadi tuan rumah dan menerima kami LLDikti untuk berkegiatan di tempat ini. Kami juga mohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu jikalau dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik itu secara daring maupun secara luring. Harapan kami semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberikan support dan dampak nyata dalam membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun proposal sehingga pada tahun 2026 ini dapat meningkat dengan drastis. Sekian ucapan terima kasih. Salam. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dan narasumber, mungkin kita bisa ambil foto bersama dulu untuk dokumentasi. Mohon izin Pak narasumber, langsung di depan, nanti sebagian naik di atas podium. Mulai dari yang kanan dulu boleh, kita bikin 2 sesi. Mohon izin Ibu Ketua Tim Kerjasama, Ibu Ros. Mari Bapak Ibu,
mengambil tempat. Izin Bapak Moderator